Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah eh, tips mengenai bab 2, yaitu paparan teoritis. Jadi berkaitan dengan paparan teoritis itu di situ ada eh, teori dari beberapa ahli, kemudian penelitian terdahulu, hipotesis dan model atau kerangka pemikiran. Selanjutnya berkaitan dengan paparan teoritis ini, lah ini merupakan pengertian dari paparan teoritis ini adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya bagian ini berada di bab 2. Lah ini kaitannya dengan bab 2. Ringkasan atau paparan teoritis ini adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Paparan teoritis berasal dari atau sumber dari penelitian yang relevan. Relevan itu berarti sama dengan apa yang kalian akan teliti atau berdasarkan masalah-masalah atau data-data yang ada dalam latar belakang masalah. Muncul variabel-variabel tertentu yang sesuai dengan masalah. Syarat tinjauan pustaka harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi, serta objektif dan memperjelas penelitian sebelumnya. Jadi bagaimana jelas, padat, sehingga nggak bertele-tele, isinya tepat sesuai dengan apa yang variabel-variabel yang akan kalian teliti. Nah, ini manfaat paparan teoritis. Jadi menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai. Jadi bagaimana menguraikan variabel-variabel penelitiannya. Biasanya diawali dari variabel dependen terlebih dahulu. Variabel dependen terlebih dahulu, kemudian baru ke variabel independen atau bebas. Jadi dari terikat ke bebas sesuai dengan apa yang tertulis di latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu diawali dengan variabel dependen terlebih dahulu, secara umum terlebih dahulu, kemudian ke khusus apa saja yang mempengaruhi variabel terikat tersebut. Jadi itu merupakan manfaat paparan teoritis. Selanjutnya, manfaat paparan teoritis selanjutnya adalah memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat. Jadi tidak usah kemana-mana, sesuai dengan apa yang kalian teliti. Sesuai apa yang kalian teliti itu tertuang di situ. Jadi tema, kemudian variabel di situ dijelaskan. Di situ dijelaskan mengenai manfaat paparan teoritis itu. Yang ketiga adalah memberikan acuan untuk penelitian saat mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Jadi setelah situ muncul variabel-variabelnya, tujuannya, kaitannya dengan hubungannya atau pengaruhnya, itu kemudian muncullah apa yang pas untuk teknik analisis datanya. Nah, itu berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori yang ada. Selanjutnya adalah memberikan dasar pemikiran pada peneliti agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan, objektif, dan
penelitian tersebut. Jadi bagaimana paparan teoritis ini memberikan tujuan yang objektif sesuai dengan apa yang ada di hasil penelitian nantinya. Nah, itu eh, manfaat dari paparan teoritis. Selanjutnya, ini merupakan cara membuat paparan teoritis. Jadi yang pertama adalah identifikasi kata kunci. Identifikasi kata kunci itu berarti tadi sesuai dengan variabel-variabel. Pertama adalah temanya terlebih dahulu. Contoh kalau manajemen keuangan, jelaskan dulu manajemen keuangan itu apa. Secara pengertian, secara tujuan, secara manfaat, dan lain sebagainya. Jelaskan dulu. Kalau manajemen SDM juga gitu. Jadi manajemen SDM itu apa, kemudian pengertiannya dulu, terus manfaat dan tujuan di situ tuliskan. Kemudian selanjutnya adalah lengkapi dengan referensi lain. Referensi lain itu berdasarkan teori-teori atau berdasarkan jurnal-jurnal, artikel-artikel di situ. Di situ lengkapi dengan referensinya. Kemudian jabarkan selengkap-lengkapnya. Jadi singkat padat tapi jabarkan selengkap-lengkapnya. Jadi bagaimana efektifnya sebuah kata-kata itu, karena nanti berkaitan dengan parafrase plagiarisme. Itu selanjutnya, ini merupakan isi dari paparan teoritis. Yang pertama adalah landasan teori. Sebuah konsep dengan pernyataan yang bertata rapi. Jadi bagaimana sistematis. Jadi contoh adalah A itu landasan teori atau ya landasan teori, kemudian 1 itu manajemen sumber daya manusia. Kemudian A itu pengertian manajemen sumber daya manusia. Kemudian kalian jabarkan apa sih pengertian manajemen sumber daya manusia. Kemudian B tujuan manajemen sumber daya manusia. Kemudian manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Itu 1. Kemudian 2 itu sebagai contoh kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan itu 2, kemudian A lagi, A kecil itu pengertian kinerja karyawan. Kemudian tujuan dari kinerja karyawan, manfaat kinerja karyawan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah indikator dari kinerja karyawan menurut para ahli. Itu jangan sampai lupa. Jadi diawali dengan variabel dependen terlebih dahulu atau terikat. Di sini tertulis variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Jadi bagaimana sistematis memiliki variabel. Nah, jadi bagaimana variabel itu tercantum di landasan teori tersebut. Variabel terikat terlebih dahulu, baru variabel bebas. Kemudian di dalam setelah itu variabel independen, berarti tadi dependen sudah, setelah itu variabel independen atau variabel bebas. Contoh yang mempengaruhi kinerja adalah stres. Nah, stres itu diawali dengan pengertian stres kerja, kemudian akibat dari stres kerja, kemudian hubungan dari stres kerja ke variabel terikat. Jadi di situ ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam bentuk penelitian terdahulu, bukan hasil ya. Jadi penelitian terdahulu itu setelah mendapatkan hasil, kemudian apa temuannya di situ. Nah, temuannya ditulis di
hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Temuan dari sebuah penelitian tersebut. Itu kemudian setelah itu nantinya adalah membuat penelitian terdahulu. Jadi setelah landasan teori adalah penelitian terdahulu. Jadi untuk penelitian terdahulu ini isinya adalah nama peneliti, contoh Barhoa. Kemudian tahunnya 2020, lokasi penelitiannya Salatiga. Variabel yang diteliti atau judulnya. Jadi pilihan apakah variabel yang diteliti atau judulnya. Jadi terserah kalian. Itu kemudian alat analisisnya, apakah analisis regresi berganda, analisis analisis deskriptif, analisis logistik, atau apapun itu. Dalam uji beda, di sini dituliskan alat analisisnya apa yang ada di penelitian terdahulunya. Uji Sobel, itu tulis alat analisisnya. Kemudian hasil penelitiannya apa? Contoh stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, atau stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Itu di situ hasil penelitiannya. Terus kesamaan dengan penelitian terdahulu. Jadi penelitianmu itu memiliki kesamaan apa dengan penelitian terdahulu? Contoh kesamaannya, lokasinya sama-sama di Salatiga, atau kesamaannya adalah alat analisisnya sama. Itu cari kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitianmu. Kemudian kaitan dengan penelitian Anda dengan penelitian terdahulu. Kaitkan, jadi ada kaitannya penelitian Anda dengan penelitian terdahulu itu di situ. Ada kaitannya apa? Yang ketiga adalah kerangka pemikiran teoritis. Itu merupakan model penelitian di situ. Jadi ada modelnya berbentuk gambar. Jadi ada H1, H2, H3 di situ. Kemudian yang keempat, hipotesis. Hipotesis nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Kemudian hipotesis itu nanti ada berpengaruh, tidak berpengaruh, berpengaruh positif, berpengaruh negatif, dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan pada video selanjutnya. Ini merupakan plagiarism checker. Maaf, typo. Plagiarism checker itu adalah pengecekan plagiasi terhadap seluruh skripsi yang Anda tulis. Jadi ini mengecek plagiasi, ada nggak kesamaan dengan penelitian lain. Itu mohon dihati-hati di situ. Berhati-hatinya dengan cara yaitu memparafrase. Jadi apa itu parafrase? Yaitu pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama namun tidak mengubah maknanya. Jadi bagaimana menggunakan kata-kata tersendiri beda dengan apa yang kamu kutip, tapi intinya adalah sama. Itu adalah parafrase. Kemudian dalam pengutipan itu tolong perhatikan. Kalau di belakang itu contoh kinerja adalah bla 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 bla, terus dalam kurung, titik dalam kurung, Barhoa tahun 2020, Barhoa, tahun 2020, titik 2 halamannya 128 contohnya.
baru tutup. Itu kalau di belakang. Kalau di depan, menurut Barhoa, tutup, buka, buka, kurung buka, kemudian tahunnya 2020.2168 halamannya, terus kurung tutup. Nah, itu pengutipan harap diperhatikan karena masih banyak yang ditulis komplit. Jadi nggak cuma nama belakangnya aja, tapi langsung tulis Muhammad Kem Barhoa. Nah, di situ terlalu panjang. Cukup nama belakangnya saja, Barhoa 2020.2 halamannya berapa. Kemudian, nah ini adalah batas toleransi untuk plagiarisme. Plagiarisme itu batas toleransinya adalah 20%. Jadi jika lebih dari itu, maka kalian harus merevisi. Yang direvisi apa? Yang ditandai oleh plagiarisme. Nanti plagiarisme memberikan tanda entah merah, biru, hijau. Kalau merah itu sudah parah sekali, hijau itu baik, biru, kuning itu cukup. Nah, nanti dilihat di situ kemudian kalian parafrasekan. Itu untuk plagiarism checker. Nah, ini adalah contoh dari plagiarism checker, hasil plagiarism checker yang baik. Jadi ini 12%. Itu baik, kurang dari 20%. Berarti parafrasenya atau pengutipannya itu sudah baik. Nah, ini saya beri contoh yang salah. Jadi ini plagiarisme mencapai 56%. Jadi parah ini. Hampir separuh lebih dari tulisan dari ini itu terkena plagiasi. Berarti pengutipannya tidak diparafrasekan atau tidak memanfaatkan, tidak membuat daftar pustaka kutipan dengan baik dan benar di situ. Nah, ini contoh yang salah. Itu kemudian, nah ini tips untuk cara parafrase. Yang pertama adalah gunakan referensi buku, artikel, atau jurnal yang berbahasa asing. Biasanya saya melakukan itu. Jadi jurnal itu tidak saya download yang saya meminimalisir lah. Enggak sampai tidak. Meminimalisir jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Jadi gunakan jurnal berbahasa asing. Karena jurnal berbahasa asing ketika kita translate itu minim kemungkinan untuk terkena plagiasi. Jadi gunakan referensi buku, artikel, atau jurnal yang berbahasa asing. Bahkan jurnal Indonesia pun banyak yang menggunakan bahasa asing di situ. Jadi manfaatkanlah artikel, jurnal, buku yang berbahasa asing. Kemudian cari persamaan katanya. Nah, banyak sekarang situs-situs yang menyediakan mengenai persamaan kata. Jadi cari situs di internet mengenai persamaan kata. Sehingga kalian akan mudah dalam membuat atau memparafrasekan sebuah kalimat. Jadi cari persamaan kata. Contoh adalah menjadi ialah atau adalah menjadi merupakan. Oleh sebab itu, jadi oleh karena itu. Nah, itu adalah cari persamaan katanya. Kemudian yang ketiga adalah kalimat aktif menjadi pasif. Jadi contoh kinerja karyawan adalah bla 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 bla. Jadi diawali dengan bla 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 adalah merupakan kinerja karyawan atau disebut dengan kinerja karyawan. Nah, itu kalimat aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif. Kemudian yang keempat,
ringkas satu kalimat dengan bahasa kalian tanpa mengurangi makna. Tadi parafrase pastinya seperti itu. Nah, yang kelima adalah manfaatkan Grammarly. Nah, itu banyak sekali situs-situs di internet mengenai Grammarly atau parafrase yang ada di internet. Jadi ada situs parafrase. Bagaimana memparafrasekan suatu eh, kata. Di situ ada kaitannya dengan bagaimana memparafrasekan kata atau kalimat. Ada aplikasinya, cari saja di Google. Itu untuk parafrase. Selanjutnya, lah ini temuan dari kesalahan dalam menghindari parafrase, yaitu cara curang. Lah ini akan terdeteksi oleh plagiarism checker. Jadi kalau teman-teman akan berlaku curang, itu tetap akan terdeteksi di plagiarism checker. Kecurangannya itu apa? Adalah menyelipkan i di awal kata. Nah, ini ada i sekelompok, i orang. Lah, i-nya ini ada diwarnai putih agar ketika diketikkan itu tidak kelihatan, tapi ketika dicek plagiarism ini akan kelihatan. Nah, itu cara curang. Itu tidak bisa ditolerir lagi. Banyak yang dosen yang tidak bisa memaafkan akan itu. Jadi hindari berperilaku curang. Jadi usahakan dengan parafrase. Itu. Jadi kaitannya dengan paparan teoritis itu yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori, tunjukkan dulu di dalam landasan teori itu temanya terlebih dahulu. Temanya apa? Temanya MSDM ya, tulis dulu MSDM, kemudian pengertian dan lain sebagainya tulis MSDM. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependent, kemudian baru beberapa variabel independen, karena pastinya variabel independen itu tidak cuma satu di situ. Jadi tuliskan semuanya di dalam variabel independen itu. Nanti di dalamnya adalah ada hubungan antara variabel independen dengan dependen. Itu berdasarkan temuan dari hasil penelitian terdahulu. Nanti ditulis lagi di penelitian terdahulu. Jadi tadi penelitian terdahulu, setelah tadi landasan teori selesai, kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tadi ada nama, terus tahun, lokasi penelitian, judul atau variabel, kemudian hasil penelitian, kaitannya penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, penelitian kalian, kemudian adalah kaitannya dengan kaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang kalian tulis. Jadi kesamaan dan kaitan penelitiannya. Itu kemudian kerangka pemikiran berisi gambar, kemudian yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis berpengaruh, tidak berpengaruh. Hipotesis berpengaruh X terhadap Y, atau independen terhadap dependen. Itu untuk paparan teoritis materi kali ini. Semoga untuk materi kali ini dapat bermanfaat
sehingga memperlancar kalian semua dalam penulisan skripsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, saya usahakan untuk menjawab di situ. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.